Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Kepala Sekolah Tingkat yang terhormat staf dan Dewan Guru TK Muslimat FO 1 Jagung, serta teman-teman dari DPR terutama yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di TK Muslimat itu sambil dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah yang dengan perjuangan beliau kita berada di sana yang terang benderang Islam. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa hadir di sini, diizinkan observasi dari Universitas Agama, dan terima kasih sekali lagi. Kita nanti kalau merepoti ya, ini teman-teman dari Utama, perkenalkan saya Bu Maufiro, yang kedua Bu Iva, yang ketiga Bu Muslimat, Bu Nurwana, yang keempat Bu Siti Raisa, yang kelima Bu Siti Muslimat. Untuk acara yang pertama langsung perkenalan dengan Bu Sekolah dan beliau yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Musti Ani, Kepala TK Muslimat NU 1 Pondok Jagung. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan saya mengucapkan terima kasih karena kehadiran panjenengan ke sini adalah merupakan penghargaan buat kami yang mudah-mudahan dalam kegiatan kali ini observasi ketika kami mudah-mudahan bisa memberi manfaat khususnya bagi panjenengan semuanya, dan juga memberi manfaat kepada kami. Terlepas dari apa yang kita tujukan, kegiatan hari ini yang utama adalah silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi panjenengan ini menjadi sesuatu yang bisa memberi manfaat. Dan tentunya di sana sini mungkin TK kami tampil apa adanya seperti ini, juga banyak kekurangannya. Mungkin dengan kita kegiatan observasi ini kami juga akan bisa menambah ilmu, dari panjenengan juga bisa menambah ilmu. Mungkin itu saja yang sebagai kata perkenalan. Mudah-mudahan simbiosis mutualisme bisa terjalin. Matur nuwun, monggo. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab tugas dari MK Inovasi kerjasama dengan Lembaga. Untuk yang pertama, Bu Ipa, nanti dilanjutkan dengan yang lain. Ya. Ya, ya, terima kasih Eva. Ini strategi yang kita terapkan di sini untuk ke masyarakat. Memang kami dari Lembaga Muslimat itu memberikan satu pelayanan kepada masyarakat yang notabene masyarakat itu yang ada di sekitar Desa Sukolilo itu mengeluhkan
Jadi di situ strategi kita yang pertama adalah untuk pendanaan itu tidak terlalu istilahnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu memberatkan, sehingga masyarakat dari kalangan menengah ke bawah juga bisa kita tampung di lembaga kami. Seperti itu dari segi istilahnya biaya itu pertama itu tidak terlalu memberatkan mereka. Yang kedua, kita juga mengikuti istilahnya zamannya seperti apa, itu kita selalu mengikuti supaya misalnya kalau dari segi pengasuh istilahnya kan orang-orang lama yang memang alhamdulillah di TK kami itu nggak keluar masuk, guru itu nggak keluar masuk. Jadi mereka itu ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, bahkan lebih seperti itu tetap berada di lembaga TK Muslimat NU 1. Jadi untuk istilahnya program itu berkesinambungan. Beda kalau gurunya keluar masuk, artinya program itu sudah sampai sini nol lagi seperti itu. Jadi ya mungkin itu strategi utama yang ada di lembaga kami. Mungkin ada jawaban atau yang perlu ditanyakan terkait yang ini yang kami maksud, monggo kita. Yang membuat kami saat itu sama ini yang bertahan sampai sekian lama. Kira-kira apa ya? Rahasianya sehingga perjuangannya memang betul-betul masih banyak yang keluar masuk. Iya. Apa yang perlu benar-benar diterapkan kok bisa sampai sekian puluh tahun, tapi gurunya alhamdulillah bisa bertahan. Ini kebetulan yang saya bawa ini memang ada data guru, ada data siswa juga karena laporan bulan yang saya bawa. Ini saya sendiri tahun 1985. Itu saya sudah berkecimpung di sini tahun 1985. Memang waktu itu gurunya itu di sini itu 3 orang, cuma 3 orang dari hampir 200 siswa waktu itu. Karena memang dari kelurahan Kampung Anyar, Bendo belum ada TK, jadi berpusat di sini. Jadi waktu itu memang saya masih usia lulusan MTS sudah masuk ke sini. luar biasa. Itu dengan adanya lulus MTS, ada yang lulus MI teman kami, itu akan tetapi dengan berubahnya zaman, peraturan pemerintah itu harus S1. Kami juga kejar itu. Kami juga kejar sampai sekarang itu semua itu sudah SPD PAUD semuanya itu. Jadi yang paling lama di sini ada Bu Kumaiyah, itu kelahiran tahun 1956, itu tahun 72 itu sudah di TK ini yang waktu itu ya masih gedungnya masih pindah-pindah. Itu dan beliau vakum selama 10 tahun, kemudian masuk ke sini lagi dan sampai sekarang beliaunya masih aktif untuk mengajar di sini. Dan bagaimana kok bisa sampai nggak sampai keluar masuk ya mungkin dengan adanya ikatan persaudaraan di antara kami itu yang membuat mereka itu akhirnya nyaman di sini. Jadi di sini seperti rumah kedua dari rumahnya sendiri, bahkan yang kalau kegiatan sampai malam sampai seperti itu akan seperti itu. Ya mungkin itu salah satu istilahnya kunci kebersamaan itu bagaimana, apakah nggak pernah ada clash atau terjadi ya setiap hari ya ada istilahnya, hanya saja kita
kita berupaya untuk itu selesai ya selesai. Jadi tidak berlanjut ya sampai debat masalah kegiatan ini tujuannya itu juga terjadi. Ibaratnya lek piring ditumpuk ono kloteke. Nah, itu tapi selesai ya selesai karena saya berpikirnya itu dari semua personil itu pasti ada kekurangan kelebihan. Jari-jari ini yang menjadi satu istilahnya satu kesatuan. Ketika makan itu kalau nggak rukun kan ya nggak bisa ngambil. Padahal di sini ada kekurangan, kelebihan dan watak sikap itu beda-beda. Nah, itu mungkin. Di sini selalu ada rapat evaluasi 1 minggu sekali. Mungkin itu salah satu yang bisa membuat permasalahan-permasalahan itu misalkan ada permasalahan cepat selesainya gitu. Selalu ada. Setiap teman-teman itu pasti ada koreksinya. Bahkan kalau memang diperlukan itu sampai kadang 1 minggu bisa 3 kali. Sampai teman-teman itu gini, saya ono konsumsi mesti mari ki assalamualaikum. Itu sepertinya Iya, gitu. Selalu nyaman. Koordinasi, yang penting koordinasi dengan sesama guru. Ini ada misalkan sekarang kan kebijakan pemerintah itu selalu berubah. Sekarang kemarin tadi 16 sudah selesai langsung ke kurikulum terus baru-baru ini kan juga masih ada isu-isu Untuk bergantian kurikulum. Bagaimana cara menyikapi itu? Ya, memang kalau kami sudah mengalami beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Istilahnya kalau sudah pemerintahnya ganti, insya Allah ini juga ganti. Akan tetapi kita juga tetap mengikuti yang alur dari pemerintah juga tetap kita ikuti. Akan tetapi kita tidak meninggalkan istilahnya kurikulum lembaga aswaja ke-NU-an itu juga tetap itu enggak istilahnya kurikulum apapun yang ganti yang ini sudah tetap kita lakukan. Jadi kita mengikuti alur yang ada di pemerintah seperti kebebasan kurikulum merdeka itu juga kita terapkan. Terus kita evaluasi termasuk untuk dengan adanya kurikulum merdeka kemarin itu akhirnya dari tema-tema yang dari IGTKI dari pemerintah itu kan tema diri sendiri ini kan sudah runtut. Kalau kita menyinggung dengan apa yang disampaikan Bu Nini dari yang terdekat dari anak keluar sampai meluas sampai ke alam semesta kan wadah. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka akhirnya seperti itu koyak marit yang runtut kita sampai hafal lek mari tema ini sampai hafal di guru ya sampai hafal dan itu pun nggak ada istilahnya salah atau jelek atau kurang itu ya nggak seperti itu karena semuanya itu juga istilahnya ada kekurangan ada kelebihan sehingga kita juga kurikulum merdeka ini akhirnya mencelat seperti ini. Ayo kita evaluasi lagi mana yang perlu kita lanjut, mana yang perlu kita istilahnya kita perbaiki. Jadi ya evaluasi itu juga sangat kita pentingkan. Apa saja instrumen yang digunakan oleh Menko untuk memonitoring dan sebenarnya di lembaga sini ada kerjasama dengan lembaga yang Ada. apa saja? Kita kerjasama dengan masalah kayak kebutuhan seperti buku itu juga kerjasama dengan pihak luar. Kemudian ya terus pengadaan baju seragam itu juga kita kerjasama dengan penjahit.
itu yang kita evaluasi itu di situ juga apa mana yang enak kan gitu. Kalau dulu pernah juga kita ke wali murid menangani semua seragam. Ini yang tentang seragam ya. Iya. Suatu saat kita ingin mencoba untuk kerjasama itu ke wali murid itu seragam ketiga-tiganya. Nah ternyata yang Nun Sewu pasti itu ada nyantolnya. Akhirnya kami kembali lagi ke aturan yang lama bahwa seragam untuk pengadaan yang hijau putih sama busana itu kami serahkan kepada penjahit. Jadi satu penjahit itu yang menghandle seragamnya itu. Itu sudah terjalin apa nih? Terjalin beberapa tahun, hanya 1 tahun kita mencoba untuk penjahit itu membuat, kemudian kita yang nangani, itu beda jauh sekali. Itu ada MOU-nya? Kalau yang ke penjahit tidak ada MOU. Kalau yang kerjasama seperti dengan kalau puskesmas itu kami untuk terakhir ini nggak kami lakukan ya. Untuk yang ke kerjasama seperti ini kami itu ada MOU ada, terus ke UIN juga ada MOU yang Kerjasama dalam lembaga. kalau yang ke Unikama itu ya magang mahasiswa itu. Oh, Oke. Terus untuk ke UIN juga. Oke. Kalau untuk ke MI Sekolah MOU-nya hanya kita setiap tahun pasti mengadakan itu ada perjanjiannya nggak? Misalkan sampai berapa tahun? enggak. Oh, kalau yang UIN sama Unikama ada. Oh ada sampai tahun. Nggih, nggih. Ada. Sampai bertahun atau nih? Kemungkinan ngoten, tapi ini untuk dari Masih 5 tahun nggih, masih berjalan. Nggih. Oh ya, itu kami hanya istilahnya MOU-nya ya kita komunikasi aja, cara lewat komunikasi aja. Soalnya kalau ke MI Sukolilo itu kita pandang kita sangat memerlukan bahwasanya untuk kegiatan prasiaga itu kami membutuhkan dukungan untuk membuat tenda, Jadi kita istilahnya ngomong-ngomong ke pihak MI itu ketika di sana mengadakan persami, otomatis kan sudah dipasangkan tenda. Jadi di situ kami masuk untuk pagi kita lakukan, anak-anak kita ajak untuk kegiatan prasiaga yang intinya itu adalah kegiatan masuk ke tenda itu. Ya kan kami punya ekstrakurikuler kami itu termasuk prasiaga. Jadi nanti kami jelaskan untuk di ekstrakurikulernya itu untuk ini kita secara umum aja yang kami sampaikan bahwa MOU ke MI itu ketika kami membutuhkan tenda, jadi kami sudah koordinasi bahwasanya ketika di sana ada acara persami, dan itu pun untuk istilahnya dari kakak pembina itu juga menangani. Biasanya kalau di sekolah sini kan sama guru-guru saja, tapi kalau ketika kita kerja sama MI, dari kakak pembina di sana yang menghandle acara. Dan itu pun kita cari simbiosis mutualisme. Itu harus dengan adanya kegiatan ada istilahnya manfaat untuk kita, manfaat juga untuk MI. Karena dengan begitu kita mengenalkan lingkungan MI ke anak-anak, sehingga aku mau sekolah di situ. Di balik itu tuh sebenarnya ada manfaatnya. Karena sekarang ini kita promosi juga gimana? Ada yang ke sana, ada yang ke sana kan gitu.
untuk mempromosikan satu tempat misalnya MI Sukolilo, kita tidak bisa. Apa ya istilahnya, ada hal yang privasi harus kita tidak secara enggak sengaja. Nah, kenapa kok kita ke MI Sukolilo itu mohon ini tidak dimasukkan YouTube ya, karena memang pada awalnya TK Muslimat NU 1 ini terbentuknya itu dari guru-guru MI Sukolilo, cikal bakal TK. Nah, jadi kita ada visi apa ya, visi yang itu sama bidang jasa. Ada ya sama Ada. Itu yang kami belum untuk di saat membutuhkan kita menghubungi. Ketika kita temanya dengan pihak keamanan itu kami ke Koramil. Nah, MUU tanpa ini. Sama MI, terus apa lagi, ada pondok pesantren juga. Santri cili. Kegiatan kita setiap Jumat itu kan santri cili. Tapi kita ambil ketika di situ murid-murid selamat pulang liburan, jadi kita tidak mengganggu keberadaan kegiatan di pondok. Jadi di sana ada masjid, anak-anak kita ajak untuk kegiatan latihan sholat itu di masjid. Dan ujungnya ada nanti Ada contoh MUU. ada, monggo. sudah banyak yang terjawab. Alhamdulillah. Tes jumlah muridnya sekarang berapa? Untuk jumlah murid sekarang 167. Dibagi berapa kelompok? Ini kita bagi 7. Kita buat 7 kelompok. Jadi kelompoknya ya agak besar ya. Kelompok A itu menjadi 4 karena memang jumlah dari kelompok A itu yang tahun ini banyak. Untuk yang kelompok B itu menjadi 3. terus ada berapa? Satu kelas untuk kelompok A itu ada 3 kelompok besar, ruangannya 6 kali 6 itu 26 anak, guru 2. Terus untuk yang di sini ruangannya sebesar ini kami buat 18. Satu guru dan ada guru pendamping. Ada guru pendamping. Jadi ya tadi kami sampaikan ada istilahnya senior dan junior. Jadinya yang senior itu kami gabung dengan guru junior yang bisa IT. Yang senior itu kan istilahnya pengalaman yang istilahnya untuk di bidang IT-nya nggak mampu ya untuk belajar. Jadi saya gabung dengan guru-guru yang bisa IT. Berarti jenengan misalnya mau kerjasama dengan lembaga manapun atau dengan tempat manapun yang jenengan mau ini itu tidak selalu menyiapkan MUU.
kita hanya surat. Nah, Ya. itu berarti hanya surat. Iya, hanya surat Nggak aja. selalu MOU. Nggak, Jadi nggak nggak ada selalu. maksudnya persiapan apa yang akan dilakukan sebelum kerjasama dengan lembaga atau instansi yang lain. Ya, kita dengan adanya tidak ada MOU. Kalau ada MOU kan oh ini sudah pasti tanggal ini ya. Nah, kami ini menyesuaikan dengan apa istilahnya beberapa kegiatan itu yang nantinya oh ini akan ke sini. Jadinya misalnya ke lapangan desa Kemantren ngoten nggih. Itu beberapa minggu sebelumnya itu kita lakukan untuk koordinasi. Ngoten. Jadi ndak MOU untuk sekian tahun ngoten mboten. Jadi persiapannya hanya Koordinasi ya sebelum pelaksanaan. Contohnya kita mau mengadakan acara outbound di lapangan. Nah, kita koordinasi dulu ke pihak desa untuk mau menggunakan lapangan itu. Itu berupa surat, kemudian apa saja yang kita butuhkan itu. Makanya kita sering duduk bersama itu Bu Pak. Ngaten. Terus dampak untuk kualitas untuk PAUD dari kerjasama untuk misalnya kita kerjasama ke MI, okay? Apa dampak untuk kita kemudian? Ya, dengan adanya kita kerjasama dengan MI, sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara khusus TK, misalnya Bu Guru tidak bisa melakukan kita akan yang sangat mudah sekali dengan adanya di sana ada tenda. Kita bisa memanfaatkan itu dan itu merupakan pengalaman yang berharga bagi anak-anak. Senang ngoten. Dan itu pasti kami setiap kegiatan itu media sosial selalu kami sampaikan di ono sing bagian YouTube, ono sing bagian Instagram, ono sing bagian itu. Jadi teman-teman ini sudah nggak ada komando, bagiannya sendiri-sendiri dan pengenalan ke masyarakat itu seperti itu. Jadi ya alhamdulillah mungkin dengan seperti itu ya anak-anak juga mempunyai pengalaman yang sangat berharga. Tidak hanya guru aja yang melaksanakan, kan juga perlu biaya yang besar. Contohnya kita membuat tenda. Nah itu kan engkau ya tenaganya, barangnya, dengan alat-alatnya. Nah kita memanfaatkan beliau-beliaunya yang ada di MI itu kita ini sudah variatif, kita tidak usah mengeluarkan biaya yang banyak, tenaga yang banyak, tapi kegiatan kita variatif. orang tua Sangat mendukung. Dan itu di sana itu anak-anak untuk masalah konsumsi. Kan anak-anak bekal sendiri. Sik durung sik napa sik kait mlebu tenda iku wis buka bontot makan di situ loh. Itu kan juga kadang antusiasme anak-anak itu senang betul. Bu, gimana misalnya merencanakan untuk merancang kegiatan dengan entah itu di luar atau bekerja sama dengan lembaga lain, itu sebelum jauh-jauh hari memberitahuan ke wali murid itu. Tentu saja seperti itu. Ada nggak Bu kendala waktu maksudnya mau kegiatan itu ada kendala dari wali murid atau dari mana yang sehingga kita nggak jadi dengan kegiatan itu? Ada nggak Bu? Nggak Nggak. ada. Gini, kita ini di zaman sekarang ini sangat diuntungkan dengan adanya media sosial. Dengan adanya media sosial itu sangat memudahkan kita guru-guru TK untuk menyampaikan berita kepada wali murid itu dengan adanya media sosial. Media sosial apa yang dengan pakai untuk
wali murid WA group. WA. WA group aja. Oke. Dan WA group itu kalau memang apa ya yang perlu kita sampaikan ini tidak memungkinkan untuk dibicarakan di WA group, takutnya nanti ada miskomunikasi, kita datangkan. Kita datangkan. Jadi apa ya istilahnya, kalau dulu itu kan rapat wali murid hanya satu cawu kan ngoten ya. Cawu satu, cawu dua, cawu tiga kan ngoten. Dan itu sudah sangat beda jauh sekali dengan apa yang kami alami tahun dulu sama tahun sekarang. Ini adalah sesuatu yang sangat Allah mudahkan dengan adanya banyak kegiatan ini itu. Seperti kemarin itu kita program di akhir tahun untuk kelompok B itu pasti ada outbound yang ke tempat rekreasi, dan itu pun kami cari yang terdekat. Jadi kegiatan outbound itu juga dengan istilahnya kegiatan kayak serah terima ke wali murid juga. Dan itu pun ketika tidak bisa kami sampaikan lewat WA group, mereka kami datangkan supaya enggak miskomunikasi. Karena kemarin itu di outbound yang di project itu melibatkan orang tua terutama ibu, karena ada momen cuci kaki untuk orang tua. Mungkin nanti ada video dokumentasi yang bisa jenengan lihat untuk kegiatan outbound. Melalui Ibu Ipa ada yang setiap momen itu pasti kami dokumentasikan. Untuk kegiatan yang Ibu rancang atau yang Ibu bentuk yang nantinya akan dilakukan di tahun ajar baru sampai selesai itu dari awal sudah Ibu rancang dan sudah Ibu karantina ke wali murid atau gimana? Kita punya agenda tetap kan, punya agenda tetap ketika semester bulan ini kegiatan ini sudah ada agenda tetap. Hanya saja mungkin ketika kami mengadakan di hari Sabtu itu yang harus selalu memberi info kepada ibu wali murid, karena di kegiatan Sabtu kan seperti ini, lembaga kami untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu materi yang di RPP gitu. Sudah yang pokoknya 4 hari itu udah di RPP itu. Ada penanggung jawab di kurikulum, kelompok A ada penanggung jawabnya sendiri, kelompok B ada penanggung jawab sendiri. Jadi sudah bisa berjalan keseluruhan. Untuk Jumat itu kegiatan santri cilik. Nah, santri cilik ini setiap Jumat itu anak-anak kami ajak belajar sholat. Intinya sholat duha yang kita praktekkan itu sholat duha. Mulai takbiratul ikram, mulai niat sampai rukuk sujudnya sampai selesai itu doa itu terus dibaca suara keras. Dan di sela-sela itu kita membetulkan posisi juga. Kalau sujud bagaimana, kakinya bagaimana, itu setiap Jumat. Nah, sampai di ATKB itu insya Allah sudah banyak yang hafal. Itu bacaan sholat. Kalau wudhu biasanya kita kerjasama dengan ibu wali murid yang menyampaikan lewat WA, ini belajar wudhunya sama orang tua. Karena memang kalau wudhu itu kan harus satu-satu. Ya, kita strategi kita itu wali murid yang kita pasrahi untuk wudhu itu. Tapi kalau untuk kegiatan sholat, insya Allah
Ya, setiap hari Jumat kita namakan santri cilik. Gitu. Kalau untuk kegiatan bersama wali murid itu kenapa perlu didokumentasikan dikirim? Iya, didokumentasi. Tapi masalah keberhasilan itu biasanya 50%. Untuk guru memang agak kesulitan untuk satu persatu itu kendala kami. Makanya ya ada kekurangannya, kami bilang ada kekurangannya yuk. Ya seperti itu. Terus berbicara tentang hari Sabtu ya. Sabtu itu kami punya program 4. Ada Sabtu seru, ada Sabtu prasiaga. Biasanya prasiaga ini tak pakai di awal hari Sabtu pertama. Minggu pertama, Sabtu pertama itu prasiaga, kemudian Sabtu seru, terus talent day ini biasanya dua kali. Dua kalinya biasanya ini yang Sabtu seru tak taruh di sini dan jadi prasiaga, talent day, Sabtu seru, talent day lagi. Nah, untuk yang prasiaga itu anak-anak nggak harus memakai baju pramuka. Baju olahraga itu hanya kita pakai untuk tidak memberatkan. Ya, itu prinsip kami memang untuk tidak memberatkan. Jadi kita pakai baju itu. Prasiaga ini kegiatannya hampir sama dengan pramuka. Kita kenalkan salam pramuka, kita kenalkan kegiatannya ya koyok pramuka itu sering kita adopsi dari situ. Apakah kita ada panduan yang pasti untuk itu? Enggak, kita modifikasi sendiri yang kita sesuaikan dengan anak-anak. Contohnya tadi ke lapangan itu dalam kegiatan prasiaga. Jadi Sabtu minggu pertama kita gunakan prasiaga, eventnya di mana itu kita duduk dengan bersama. Jadi sudah tertulis Sabtu ini prasiaga ini, tapi untuk kegiatan itu kita rancang sebelumnya, betul? Bisa begini, bisa begini. Yang jelas adalah prasiaga. Kadang-kala juga mencari jejak ke kampung-kampung yang di situ ada tanda panah, ada tanda silang, seperti itu kan, itu prasiaga sederhana ya. Kalau yang ke lapangan itu tadi kita di sana kita gunakan seperti Pak Tentara, browot, harus merayap. Sakjane niko pas blegur, mari udan, tujuan kita itu kok kita suruh merayap, ternyata di situ rumputnya itu agak kering, bener mari udan tapi agak kering. Akhirnya anak-anak itu merayap sendiri kayak Pak Tentara. Ya, dan untuk mengkondisikan kegiatan biar tidak itu saja variasinya, kita bawa bola besar itu estafet dulu, estafet lewat atas, estafet lewat bawah, seperti itu. Jadi kemudian variasinya yang utama tadi merayap itu prasiaga. Seperti itu juga prasiaga, kemah itu juga prasiaga. Jadi untuk program kegiatannya itu yang perlu kita omong-omongkan. Tapi program prasiaga sudah tercatat di sini, sudah program tahunan seperti ini. Tinggal kegiatannya apa ya, variasi yang kita ya, bahkan 2 minggu sebelumnya ya, nanti prasiaga ini di MI kok ono gini. Yang kemarin itu kan sebenarnya prasiaganya kita itu kan hari Sabtu. Lah ternyata MI-nya itu Jumat
Jumat itu kosong, Sabtunya dipakai. Akhirnya ya kita alihkan. Karena kita memerlukan tendanya itu tadi. Ya, itu untuk apa tadi? Prasiaga. Kemudian dilanjutkan dengan talent day. Kalau talent day itu meliputi ada talent day itu hari bebas, anak-anak bisa memilih, ada yang drum band, ada yang cooking class memasak. Jadi mari baris-baris itu hari ini siapa yang mau mewarna. Biasanya kalau mewarna itu nggak ngalah-ngalih, karena untuk mewarna itu kita buat apa ya, koyok les mewarna tapi didampingi orang tuanya. Bu guru memberi panduan, orang tua mendampingi anak itu untuk belajar mewarna, belajar apa jenenge warna, apa jenenge gradasi. Tapi nggak ada pelatih Ya pelatihnya dari Bu belajar. Nggih. jadi pokoknya ada kabarnya sing bisa gradasi. Nggih. Dari seperti itu untuk talent day. Ada yang ketangkasan, dulu itu anak sing saya datangkan pencaksilat. Ternyata sebetulnya itu kami berharap dikei pelatih sing lanang, sing ternyata dikasih pelatih itu apa ya, perempuan, terus kurang menguasai. Jadi nih tak kosong sih. Ketangkasannya sangat seru, pernah yang mengikuti. Ketangkasan. Kalau ketangkasan itu ya seperti lomba apa ya, kayak meloncat-loncat, ketangkasan itu. Sorry kasar. Kemudian ada apa tadi ya, Prasiaga Sabtu Seru. Kalau Sabtu Seru itu lebih dominan ke permainan bersama. Permainan bersama Sabtu Seru itu kayak kita awali dengan olahraga senam sing pakai musik dan seperti itu. Kemudian lomba bersama, estafet, menjala ikan, itu Sabtu Seru. Terus talent day itu di hari Sabtu. Banyak program ya. banyak program. Saya ada video pas Sabtu seru. Maaf teman-teman, udah penuh ya, maaf ya.